Sekarang kita lanjutkan materinya. Anda adik-adik semua perhatikan, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang baik. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya melalui email maupun komentar. Baik, kita mulai dengan pertama ya, struktur beton. Baik, nah sudah kami sampaikan di pertemuan pertama bahwa beton bertulang itu adalah beton ditambah dengan baja tulangan. Nah, perpaduan antara dua material yang berbeda ini kita sebut dengan bahan komposit. Nah, jadi sudah jelas, saya sudah terangkan pada kalian apa itu beton, apa baja tulangan, dan apa komposit. Nah, ini sekarang saya ulas sedikit. Komposit itu bagaimana? Komposit itu adalah material yang bekerja bersama dalam memikul beban. Jadi, kata kuncinya adalah bekerja bersama dalam memikul beban. Jadi dia tidak boleh bekerja secara sendiri-sendiri. Dan ini adalah lanjutan dari mata kuliah pertama kita, di mana kita sudah pernah membahas tentang beton, yaitu tentang air, tentang semen, pasir, dan kerikil. Saya sudah jelaskan kepada kalian semua tentang karakteristik beton. Kemudian saya juga sudah jelaskan pada kalian baja tulangan. Juga tentang karakteristik dari, salah tulis nggak apa-apa ya, dari baja tulangan. Nah, di mana pada saat kita jelaskan bahwa beton itu sangat bagus untuk menerima gaya tekan. Sedangkan baja itu sangat baik, sangat dominan, dalam hal ini adalah baja tulangan ya, bukan baja profil atau baja berat. Maka sangat baik untuk menerima beban tarik. Nah, karena bahan-bahannya ini kita satukan sebagai beton bertulang, maka beton di sini menjadi bahan yang komposit. Maka sekarang beban ini, tekan dan tarik ini harus bisa dipikul bebannya oleh beton bertulang. Nah, sekarang kita lihat pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan pada kalian semua kenapa beton itu membutuhkan baja tulangan, atau sebaliknya, kenapa baja tulangan juga harus ada betonnya. Nah, sekarang setelah kalian ketahui bahwa material tadi ini adalah bekerja secara komposit, yaitu antara beton dengan baja tulangan, kemudian dia akan memikul beban tarik dan beban tekan, maka sekarang kita lihat bagaimana mekanismenya beban tekan dan beban tarik itu bekerja pada sebuah struktur beton, sehingga struktur beton itu membutuhkan tulangan. Baik, sekarang kita lihat. Jadi kalau kita melihat pada sebuah portal sederhana, saya gambarkan sebuah portal sederhana. Nah, katakanlah seperti ini, sebuah portal dengan memiliki kolom. Jadi kalau kita sebut ini sebagai kolom, nah, walaupun itu adalah elemen tekan ya. Kemudian di sini ada balok. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau kita lakukan portal ini, kita lakukan analisis struktur, atau kalian kenal ini dengan istilah mektek atau mekanika teknik. Nah, maka kalian dapat pilih salah satu metode yang kalian diajarkan. Di antaranya atau salah satunya yaitu metode cross. Nah, kita tahu bahwa sebuah portal di sini akan menerima beban. Ada beban-beban dari luar, ada beban hidup, ada beban mati. Nah, kemudian dia
kemudian akibat dari beban-beban yang bekerja pada portal di sini, maka portal tersebut akan menimbulkan gaya dalam. Nah, jadi ada beban luar. Nah, beban luar ini adalah beban, ya, contohnya ada kita klasifikasikan menjadi dua saja, ada beban hidup dan beban mati. Nah, akibat adanya beban-beban ini, maka dia akan menimbulkan gaya dalam. Di mana gaya dalam ini bekerja? Gaya dalam ini kan bekerja pada portal tersebut. Nah, sekarang kita lihat portalnya, bagaimana bentuk gaya dalamnya jika portal ini kita bebani dengan beban hidup maupun beban mati. Nah, hasil dari analisis dengan menggunakan cross, maka kita dapat menggambarkan bidang momennya. Maka sekarang saya akan coba gambarkan bidang momen, yaitu merupakan salah satu gaya dalam. Nah, kalau sini kita tahu gaya dalam itu apa saja, yaitu gaya dalamnya ada 3. Yang pertama ada momen, kemudian yang kedua ada lintang, atau kita gunakan sebagai geser, dan yang ketiga ada gaya normal. Nah, sekarang jika kita perhatikan, salah satu kita ambil yaitu gaya momennya, maka portal di sini akan memiliki bentuk momen seperti ini. Nah, momen seperti ini, dan jika kita lihat sekarang bahwa yang hitam ini adalah baloknya, sedangkan yang biru itu adalah momennya. Sekaligus saya perkenalkan kepada kalian semua bahwa di sini akan kita kenal 2 jenis momen pada balok, yaitu ada momen tumpuan dan momen lapangan. Yang mana yang disebut dengan momen tumpuan? Ini pada titik-titik yang ada di berhubungan dengan kolom ini adalah momen tumpuan. Sedangkan yang ada di sini, ini adalah momen lapangan. Nah, tentunya sekarang akibat adanya momen di sini, balok ini punya potensi untuk melendut. Dia akan berubah bentuk, jadi dia akan melendut. Nah, oleh karena itu, dia akan menimbulkan persoalan tersendiri akibat lendutan yang terjadi. Nah, bagaimana kira-kira bentuk lendutan dari balok ini? Maka balok di sini, akibat adanya gaya momen di sini, dia akan melendut ikut dengan warna merah ini. Nah, balok ini akan melendut. Jadi yang di daerah tumpuan dia akan cembung, sedangkan di daerah lapangan dia cenderung menjadi cekung. Nah, demikian juga ini mengikuti pola momen yang terjadi. Nah, makanya tidak dapat dilepaskan antara momen dengan lendutan yang ada. Nah, oleh karena itu sekarang jika kita potong balok ini secara kecil pada pias yang sangat kecil, kita ambil misalkan di satu sisi, kita sebut ini dengan do X gitu misalkan ya. Kita ambil sini sebagai, atau kalau kita panjangnya, kita sebut sebagai do X. Maka kalau saya transfer satu balok dari sana, kemudian saya pindahkan balok itu kemari, ini baloknya, maka kemudian saya gambarkan bidang momen yang terjadi pada balok ini. Itu bidang momennya. Maka kita lihat sekarang deformasi baloknya seperti apa. Maka deformasi baloknya akan menjadi yang merah ini. Nah, kira-kira akan jadi seperti itu ya. Ini bukan di atas ini tapi balik ke baloknya. Nah, kira-kira akan terjadi deformasi. Nah, sekarang kalau saya potong bagian yang tengah saja, gitu, yang kecil saja di sini, gitu ya. Nah, kemudian saya pindahkan kemari, saya berikan ukuran yang lebih besar. Kenapa bentuknya begini? Karena sekarang kita lihat. Nah, kita lihat sekarang kalau di sini memiliki, saya gambarkan dia memiliki 3 sumbu, ya. Karena dia, kenapa saya bikin seperti ini? Karena dia kondisinya lengkung. Pada yang merah itu dia akan membesar di bagian bawah karena dia cekung.
maka di bawah dia akan memiliki ukuran yang lebih besar daripada yang di atasnya. Kemudian saya kasih nama titik garis-garis ini sebagai serat atas, ini sebagai serat bawah, dan yang di tengah ini adalah sumbu batangnya. Sumbu batang. Nah, jika kita perhatikan tiga garis ini, ada serat atas, ada sumbu batang, ada serat bawah, maka akibat lendutan yang terjadi di tengah-tengah di situ, nah ini saya pindahkan kemari. Nah, maka di bagian atas di sini dia cenderung menjadi pendek. Nah, yang di atas ini dia kondisinya dia pendek, nah, dia menjadi lebih pendek. Sedangkan yang di tengah dia cenderung tetap sama panjangnya karena tidak terjadi deformasi. Tetapi yang di bagian bawah dia memanjang. Nah, apa artinya ini? Artinya barang yang bisa menjadi pendek itu jika apa? Pendek itu jika kita tekan. Maka kalau kita tekan sebuah benda, maka benda tersebut akan terdeformasi arah X, dia menjadi lebih pendek. Maka sekarang pada daerah yang atas di sini, ini terjadi tekan. Karena pendek itu dia terjadi tekan. Dan pendek itu, memendek itu artinya dia berkurang panjangnya dari panjang semula. Sehingga simbolnya untuk tekan itu adalah minus. Jadi yang di atas di sini, serat di areal di atas sumbu batang di sini, dia adalah areal yang terjadinya gaya tekan. Nah, gaya tekan di sini menyebabkan karena dia tekan itu minus, menyebabkan dia menjadi lebih pendek. Bagaimana dengan yang di bawah? Yang di bawah itu dia memanjang. Kenapa dia terjadi panjang? Apakah sesuatu yang terjadi agar dia menjadi panjang? Maka agar jadi panjang dia harus ditarik. Nah, oleh karena itu yang di bawah di sini itu terjadi gaya tarik. Nah, apa yang terjadi jika tarik? Maka yang tarik itu adalah dia bertambah panjang dibandingkan panjang semula. Maka karena dia bertambah, maka simbolnya untuk daerah tarik itu adalah plus. Nah, plus. Jadi ini terkait semua. Nah, ini juga sekarang sudah diketahui dan semoga ini tidak menjadi satu bagian ini, semoga tidak membuat kalian menjadi bingung, tapi menambah paham bahwa apa yang terjadi pada bagian yang sangat kecil di sini yang terjadi kira-kira seperti ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang kalau dia beton, kalau sekarang bahan ini adalah beton bertulang, materialnya adalah beton, apa yang terjadi? Bahwa kita lihat di sini beton itu apa? Nah, beton itu dia tidak mampu memikul tarik, tapi dia sangat bagus memikul tekan. Jadi di sini dia bagus untuk tekan, tapi dia buruk atau jelek gitu ya. Buruk untuk tarik. Apa yang terjadi pada pias ini akibat adanya tekan dan adanya tarik? Apa yang terjadi pada beton yang kecil ini jika di sini di bawah ini terjadi gaya tarik, kemudian di atas terjadi gaya tekan? Nah, kita lihat maka yang bagian tertekan itu dia cenderung mampat dan tidak terjadi kerusakan yang berarti dibandingkan yang terjadi tarik di sini. Apa yang terjadi pada bagian tarik karena dia bertambah panjang? Sedangkan kita tahu beton itu adalah benda yang masif, bukan benda yang elastis, maka yang terjadi itu adalah pada bagian bawah atau bidang-bidang yang tertarik ini akan terjadi retak di sini. Nah, kalau tidak retak dia nggak bisa panjang, maka dia terretak karena dia bukan barang yang elastis. Maka di sini akan terjadi retak. Nah, retak ini adalah sebuah kondisi di mana beton ini rusak. Nah, ini yang kita harus atasi. Kita tidak ingin
membiarkan retak ini semakin naik, semakin naik, semakin naik, gitu ya. Baik. Nah, sekarang biar gambarnya nggak ruwet gini deh. Karena biar gambarnya nggak ruwet, kita coba kita bersihkan dulu sebelah sini. Kita bersihkan dulu, kita gambar ulang lagi sebuah balok itu tadi. Maka yang terjadi yaitu di sini akan terjadi retak. Ini adalah retak yang terjadi. Kenapa terjadi retak? Karena di sini ada gaya tarik. Tarik itu timbul dari mana? Timbul dari bidang momen ini. Kenapa ada tarik? Karena ada momen. Itu. Nah, oleh karena itu momen ini menyebabkan lendut. Lendut ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tekan dan tarik. Nah, bagian tariknya ini sekarang akan menimbulkan retak di sana. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sekarang apa yang terjadi jika retak ini kita biarkan? Nah, ini yang berbahaya. Jika pada suatu balok yang panjang, kamu biarkan retak ini terjadi, maka retak ini akan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, dan kemudian balok ini patah. Nah, kalau ini sudah patah, ini terjadi retak, kemudian dia patah, maka ini terjadi kegagalan struktur. Nah, sekarang pertanyaannya, retak itu karena tarik, maka siapa yang kuat memikul tarik? Gitu ya. Nah, makanya ini siapakah yang harus memikul tariknya? Maka tarik di sini harus dipikul oleh baja tulangan. Itu. Ya, sehingga sekarang kita membutuhkan baja tulangan. Nah, baja tulangannya ini mau dipasang di mana? Tentunya karena tarik itu dimulai dari bawah, maka kita tidak akan membiarkan retak ini terus sampai di atas sehingga membuat dia patah, maka kita wajib memasang tulangan di bawah sini. Ya, jadi kita pasang tulangan itu di sana, kita tidak bisa memasang tulangan di daerah dasar. Inilah yang disebut dengan selimut beton. Maka selisih ini disebut dengan selimut beton. Nah, ini kita pasang di sini. Oleh karena itu, jika balok itu mengalami retak akibat gaya tarik yang ditimbulkan oleh momen, maka retak ini akan bergerak. Jadi retaknya ini kalau ada tulangan ini di sini, retaknya bergerak, maka retak itu suatu saat dia akan sampai di baja tulangan. Nah, oleh karena itu setelah dia sampai di baja tulangan, maka sekarang baja tulangan inilah yang akan memikul gaya retak atau gaya tarik yang terjadi. Nah, dengan demikian ini mekanisme beban yang ada, mekanisme gaya dalam yang terjadi akibat beban itu sekarang untuk gaya tariknya akan dipikul oleh baja tulangan, sedangkan gaya tekannya akan dipikul oleh beton. Nah, ini saya harap kita bisa paham. Maka di sini ini arealnya beton untuk memikul gaya tekan, sedangkan yang tarik adalah baja tulangan. Nah, inilah yang menyebabkan beton itu harus dipasangi dengan baja tulangan. Nah, inilah yang menyebabkan kita sebut dia sebagai beton bertulang. Nah, ini salah satu contoh mekanisme pada kebutuhan tulangan pada balok. Nah, sekarang kalau dilanjutkan lagi, kalian lihat ini semua pada mekanisme gambar di sini, di mana kita tidak bisa. Kenapa kok kita nggak bisa pasang tulangan di bawah sini? Ya kan tulangannya ada. Kalau kita pasang di bawah di daerah merah ini kenapa sih gitu ya? Kalau tulangan ini di merah ini kenapa sih? Ini merahnya biar kelihatan, saya arsir ya. Ini sebagai simbol adanya tulangan di sana. Nah, mekanisme kan kalau dia ada di bawah tentunya dia akan lebih bagus kan. Jadi belum apa-apa udah kita tahan. Tapi ternyata tidak seperti itu pada mekanisme beton bertulang. Kenapa begitu? Karena kita membutuhkan ini. Kenapa kita harus butuh selimut beton? Nah, ini dia. Maka tulangan ini kalau kita taruh di bagian bawah, dia memiliki resiko untuk terjadinya apa? Terjadinya karat. Akibat apa? Akibat pengaruh dari cuaca di sekitar. Bisa saja dia ada di ruangan ini. Di ruangan ini berhubungan dengan udara. Maka ini akan menyebabkan dia lambat laun terjadi oksidasi.
bisa terjadi oksidasi, kemudian dia menjadi karat. Nah, kalau karat dia akan putus. Nah, berikutnya yang kita perlukan lagi apa? Yaitu beton ini ada di dalam baja tulangan ini ada di dalam balok, yaitu mekanisme dari perlindungan yang diberikan oleh selimut beton. Artinya selimut beton itu akan memiliki fungsi. Dan sekarang saya tambahkan sedikit sebetulnya fungsi apa sih dari selimut beton itu. Nah, sekarang pada bagian tertentu nih kita coret-coret nih, semoga ngerti semuanya walaupun coret-coretannya banyak, nggak sampai bingung. Nah, sekarang kita lihat selimut beton. Nah, selimut beton ini memang diperlukan. Nah, selimut beton ini fungsinya buat apa? Fungsinya yang pertama itu tentunya mengcover tulangan. Kenapa kita tuh cover tulangannya? Agar tidak karat. Tidak karat dari pengaruh apa? Pengaruh cuaca. Pengaruh udara atau cuaca. Yang berikutnya dia mengcover tulangan, itu fungsinya buat apa? Untuk melindungi tulangan atau baja tulangan dari bahaya akibat kebakaran. Nah, jadi kalau ada kebakaran, baik itu api yang langsung ada di sekitar balok ataupun karena dipengaruhi oleh panas yang ditimbulkan oleh kebakaran, baja itu dilindungi oleh selimut beton. Nah, dengan demikian kerusakan baja yang ditimbulkan oleh panas maupun kerusakan baja yang ditimbulkan oleh api itu dapat diredam, bukan tidak rusak. Dia rusak tapi menjadi lebih lambat lagi. Otomatis sekarang selimut beton ini tadi melindungi dari kebakaran sampai berapa lama? Nah, di sana disebutkan sekarang selimut beton itu, syarat selimut beton ini kalau untuk bermacam-macam ya, untuk kondisi di luar ruangan maupun di dalam. Tapi kita ambil angka yang rata-rata saja, yaitu 3 cm hingga dengan 4 cm. Nah, kalau kita melindungi beton dengan selimut beton setebal ini, maka bahaya kebakaran itu dapat kita tunda kerusakan baja tulangan hingga 4 hingga 6 jam pada suhu mencapai 800 derajat Celcius. Nah, inilah. Jadi jika terjadi kebakaran, kemudian durasinya dan suhunya pada kondisi-kondisi yang ada di sekitar ini, maka tulangan tersebut masih diyakini memiliki kondisi yang seperti semula. Tidak, artinya walaupun dia berubah tidak akan terjadi banyak perubahan. Dengan demikian, baja tulangan ini masih dapat digunakan untuk, artinya struktur itu dapat tetap dipertahankan. Baja tulangannya khususnya, karena dia sudah dilindungi oleh selimut beton. Baik, tadi mengenai selimut beton. Sekarang kita lihat lagi mekanismenya kepada gambar ini sekarang. Kita fokus lagi ke gambar ini. Ini tadi kita sudah jelaskan apa itu selimut beton. Nah, selimut beton ada di sana. Selimut beton itu mengcover seluruh ya. Selimut beton itu tidak hanya ada di bawah, tetapi selimut beton itu ada di sekeliling tulangan. Nah, kalau ini gambar tulangan. Nah, ini, maka ini kita sebut dengan sengkang atau tulangan geser. Ini semua kita sebut dengan tulangan pokok. Maka daerah yang merah ini, yang saya arsir merah ini, ini adalah seluruhnya selimut beton. Nah, sedangkan di daerah yang di dalam di sini, yang arsir biru, ini kita sebut dengan inti beton. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau diperhatikan mekanismenya karena kebakaran tentunya atau karena beban retak ya, terutama kalau kita sekarang bicara bukan pada kebakarannya, karena kebakaran hanya insiden ya terjadi dan yang tidak kita harapkan. Tetapi kalau beban akibat ini tadi ada beban hidup, beban mati itu pasti selalu ada. Selama gedung itu dipakai atau selama gedung itu belum dirobohkan, maka beban mati dan beban hidup pasti tetap ada. Nah, itulah yang tadi menyebabkan dia retak.
Nah, akibatnya karena kita berikan dia selimut beton, maka retak ini masih diperbolehkan terjadi pada balok. Dan retak itu harus berada, artinya yang kita izinkan itu maksimal terjadi itu mencapai baja tulangannya. Nah, jika retak itu melampaui atau melewati dari baja retak dari tulangan ini, misalkan yang di posisi merah ini ya, dia sudah melampaui. Nah, ini dapat dipastikan bahwa tulangannya di sini sudah fail. Maka kalau dia retaknya lewat, ini retak yang lewat, ini dia melampaui, retak melampaui baja tulangan, ini dapat dikatakan dia sudah fail. Artinya bajanya bisa bilang putus. Bagaimana mungkin dia tidak putus? Kalau dia tidak putus tentunya retaknya tidak naik terus. Tapi kalau dia putus tentunya retaknya akan naik terus. Artinya walaupun dia tidak benar-benar putus, tapi dia sudah fail, sudah menunjukkan perubahan sifat dari bajanya itu sendiri, gitu ya. Nah, sehingga ini disarankan masih diperbolehkan terjadi retak pada balok. Tentunya retak yang terjadi pada balok juga ada pembatasan, yaitu pembatasan utamanya adalah masih terjadi pada selimut beton. Dan yang kedua pembatasannya yaitu berupa lendutan yang terjadi. Jadi ini tuh terjadi lendutan, ini kalau kita ukur ya, dari titik bawah ini ke titik bawah ini disebut dengan C. Inilah lendutan yang terjadi. Nah, lendutan ini dalam SNI diatur lendutan maksimum. Nah, silahkan nanti lihat di dalam SNI berapa lendutan maksimum yang diperbolehkan. Karena sudah pasti jika terjadi lendutan, baloknya pasti retak. Dan kalau rendutannya maksimum ini tidak terlampaui, maka retak itu dapat dijamin atau dipastikan tidak sampai kepada tulangan tariknya. Nah, demikianlah mekanisme pada salah satu elemen yaitu balok, mengapa kita memerlukan tulangan. Demikian juga nanti untuk elemen-elemen yang lain, pada bidang-bidang yang lain di sini. Di sini pada gambar portal ini kita bisa lihat bahwa portal ini terdiri dari apa? Pertama dia terdiri dari balok, kemudian dia terdiri dari kolom, dan terakhir ini terdiri dari pondasi. Nah, tadi balok sudah kita jelaskan bagaimana mekanismenya hingga balok ini membutuhkan tulangan. Nah, coba sekarang kita lihat bagaimana mekanismenya hingga beton itu membutuhkan tulangan pada kolom dan pada pondasi. Baik, ntar lagi kita lanjutkan lagi pada kolom dan pondasi. Nah, sekarang setelah nih kita bersihkan papannya, nanti kamu kalau perlu lagi ya diputar ke belakang sedikit untuk mendapatkan apa yang terjadi pada lembar papan tulis yang tadi. Maka sekarang kita akan lanjutkan mekanisme atau paling tidak penjelasan mengapa kolom juga membutuhkan tulangan, kemudian ada plat lantai, ada pondasi juga yang masih membutuhkan tulangan. Tadi kita sudah jelaskan dasar-dasarnya, yaitu dengan elemen balok. Sekarang kalau kita perhatikan, tadi pada gambar portal, nah ini pada gambar portal, di sini ada kolom, kita sebut sebagai kolom. Ini kita sebut sebagai balok. Nah, di dalam balok ini ada plat lantai. Lantai, sedangkan di bawah ini adalah pondasi. Nah, demikian juga dengan plat lantai. Plat lantai itu adalah elemen yang tipis ya. Jadi, dia plat lantai itu kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini, maka dia akan terikat di 4 sisinya. Terikat oleh apa? Oleh balok. Maka ini adalah plat lantainya. Plat lantai. Nah, gimana mekanismenya kok plat lantai itu bisa sampai terjadi lendut gitu ya? Tentunya plat lantai itu di atasnya akan menerima beban. Beban apa saja yang di atasnya? Ya, beban kalian sendiri yang duduk di situ, beban-beban bangku ini kalau kita ada di lantai 2. Nah, itu baru beban hidupnya. Dan beban hidup ini bisa bertambah semakin besar lagi
Kalau ruangan itu fungsinya tidak hanya sebagai kelas, tapi bisa saja dia menjadi perpustakaan, di mana ada rak buku, di mana kalau kamu tahu buku itu tentunya memiliki berat yang, kalau cuma satu buku sih ringan aja ya. Tapi kalau udah buku satu setumpuk begitu ya, setumpuk itu begini, bukan begini. Ini sejajar buku-buku, apalagi sampai bukunya kamu gendong di dalam tas ranselmu, tentunya kamu sudah merasakan beratnya dari buku-buku itu. Nah, oleh karena itu, sekarang plat itu sebetulnya terbebani secara beban gravitasi. Nah, ini tentunya dia akan menyebabkan dia menjadi lendut juga. Nah, makanya ini logikanya, jika di sini terjadi beban kita beri P pada tengah, maka tentu saja semua bagian tersebut akan melendut. Nah, tentu lendutan kalau kita potong ini pias ini ya, gambar platnya kita potong di tengah-tengah bagian itu, maka dia akan jadi seperti ini. Nah, ini tanpa skala ya, gambarnya ini baloknya kecil, platnya tebal gitu ya, padahal sebetulnya kan baloknya lebih besar dari platnya, tapi sudahlah, terima aja. Maka jika di sini kita bebani dia, maka plat lantai di sini, ini kan baloknya nih ya, ini baloknya, nah ini baloknya. Maka plat itu juga sebetulnya mekanismenya sama dengan balok, dia juga akan terjadi lendutan. Maka dia juga akan terjadi lendutan. Oleh karena itu dia membutuhkan tulangan juga. Ya, tulangan juga sama seperti balok, percis. Kalau plat itu sama seperti balok, maka dia membutuhkan tulangan di bagian di mana terjadi gaya tarik. Ya, itu baru pada mekanisme plat lantai. Nah, bagaimana dengan kolom? Nah, kolom ini lebih-lebih lagi. Kalau kolom ya, kalau kolom itu ya kayak kakimu itu, kayak kaki kita ya, kolom itu. Nah, kalau saya gambarkan kira-kira nih ya, kolom. Nah, ini pondasi di bawah tanah. Ini kita biasanya sebut dengan slough. Ini balok. Ini kita sebut dengan ring balok. Ya, semuanya balok sebenarnya ya. Cuman ya kita punya istilah tertentu, hati-hati dengan slough nanti ya. Nah, ini adalah kolom dan kolom. Nah, sama dengan mekanisme saya sebut tadi, bahwa kolom itu seperti kaki kita, maka sebenarnya kita juga kalau didorong, kita akan ke belakang, kita akan memikul, kemudian kita akan berusaha untuk mempertahankan posisi. Begitu juga kalau kita didorong dari belakang, maka kita akan bergerak ke depan, condong ke depan, namun kita akan berusaha untuk kembali kepada posisi. Demikian juga ke samping dan sebagainya. Nah, oleh pergerakan yang dinamis ini, kita bergerak ke segala arah itu, demikian juga yang terjadi dengan portal ini. Jadi portal ini kalau kita bebani dia, misalkan ada beban-beban luar yang bekerja, beban hidup yang bekerja, di antaranya ini misalkan ini ada beban angin, ada beban angin begini, ini akan menimbulkan gaya, semakin tinggi semakin besar beban anginnya. Nah, ini akan menyebabkan portalnya bergoyang. Nah, ini akan lebih parah lagi jika terjadi beban apa? Beban gempa. Yang gempa itu arahnya nggak jelas, bisa kemana saja, nggak bisa tentuin kita arahnya utara selatan atau timur barat, dia bisa aja kemana saja dia suka gitu. Oleh karena itu ini gedungnya kita akan bergerak-gerak. Nah, akibat gerakan gedung ini, akibat beban-beban luar yang terjadi, maka semuanya ini bebannya terjadi pada apa? Pada kolom. Nah, oleh karena itu kolom ini juga pasti akan menerima momen, karena momen itu akan menyebabkan dia simpangan, dia akan menyebabkan dia terjadinya lendutan. Nah, oleh karena itu pasti terjadi juga gaya tarik. Nah, makanya kalau mekanismenya untuk kolom, kalau kita potong sebuah kolom, nah dia kecenderungannya kolom itu tulangannya ada di merata di seluruh sisinya. Jadi kolom itu biasanya merata di seluruh sisinya. Sedangkan balok nanti tadi belum sempat digambarkan, nanti kita gambarkan terakhir, kita kembali ke balok lagi. Sedangkan balok tidak akan sama dengan kolom. Nah, gimana dengan pondasi? Nah, kalau pondasi ini kan kita tahu sendiri. Sebuah pondasi dia akan menerima beban P yang berasal dari perletakan sebuah gedungnya itu semua. Maka tentunya P ini akan disalurkan menjadi tegangan di sini, yaitu besarnya
P dibagi dengan A. A-nya apa? A-nya luas dari pondasinya. Nah, yang mana yang buat dia lendut? Nah, ini yang jadi persoalan. Ternyata tegangan ini juga akan menimbulkan tegangan tanah. Ini ada tegangan tanah. Tegangan tanah yang timbul karena adanya beban dari atas, yaitu berupa tegangan yang disebabkan oleh beban-beban yang terjadi. Nah, maka itu kerusakan yang terjadi pada pondasi kurang lebih itu akan menyebabkan, misalkan ini kolomnya, maka pondasinya akan menjadi lengkuk seperti ini. Nah, proses dia lekuk seperti ini akan terjadi lendutan. Nah, oleh karena itu sekarang deformasinya, kalau dia terjadi beban seperti itu, maka ada kemungkinan pondasinya akan jadi naik begini. Nah, ini seperti kita tahu lagi, tentunya di sini akan terjadi retak-retak. Nah, jika retak berarti apa? Berarti tarik. Nah, jika tarik berarti apa? Perlu tulangan. Nah, kalau sudah perlu tulangan berarti pasang di mana? Ya, kembali lagi, kita pasang tulangannya ada di daerah bawah untuk mengatasi retak-retak yang terjadi. Nah, inilah semua mekanismenya sehingga semua elemen struktur yang ada di dalam sebuah portal, mulai dari bawah substructure yaitu pondasi, slope, kemudian menjadi upper structure ada kolom, ada balok, ada plat lantai, bahkan kalau dia menggunakan atap, struktur atap dari beton, maka semua unsur-unsur beton itu harus ditambahkan dengan baja tulangan. Sehingga sekarang kita memiliki struktur beton bertulang. Nah, itu tadi mengapa kita sebuah beton itu membutuhkan baja tulangan. Nah, sekarang yang tadi belum sempat dijelaskan adalah bagaimana dengan balok. Walaupun tadi balok adalah pengantar kita untuk kita membawa kalian kepada pemahaman tentang perlunya baja tulangan, tapi secara khusus kita akan masuk materi balok itu pada pertemuan yang berikutnya. Sehingga nanti pada pertemuan yang berikutnya saya akan jelaskan bagaimana kita menghitung, analisis menghitung sebuah balok hingga kita mendapatkan tulangan yang diperlukan oleh balok untuk memikul beban-beban yang ada.